Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Halim Arif dengan NIK 200211042025051003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai analisis isu pada manajemen ASN dan smart ASN di lingkungan kerja. Baik, langsung saja. Identifikasi beberapa isu aktual yang terjadi pada instansi. Dari beberapa isu yang saya lihat langsung di instansi saya mengangkat 3 isu yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada kurangnya sistem digitalisasi dalam manajemen ASN, yaitu pengelolaan data ASN di unit kerja masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang kurang terintegrasi. Yang kedua, keterbatasan teknologi dan infrastruktur untuk implementasi smart ASN. Banyak ASN yang masih menggunakan perangkat yang tidak mendukung teknologi baru dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dan yang terakhir, kurangnya pelatihan dan kompetensi digital ASN. Beberapa ASN belum terampil dalam menggunakan perangkat dan aplikasi baru yang diperkenalkan. Jadi ini adalah 3 isu yang akan saya angkat dalam presentasi kali ini. Kemudian berikut adalah deskripsi isu-isu dengan data dan fakta yang relevan. Isu pertama, kurangnya sistem digitalisasi. Datanya masih ada data ASN yang dikelola secara manual di bagian administrasi. Faktanya, proses administrasi dan verifikasi sering tertunda akibat pengelolaan data yang lambat dan kesalahan input data yang tinggi. Kemudian, isu kedua, tantangan dalam implementasi smart ASN. Tidak semua ASN memiliki perangkat yang memadai untuk menggunakan aplikasi smart ASN. Dan beberapa bagian unit kerja masih memiliki koneksi internet yang tidak stabil, sehingga menghambat akses ke sistem berbasis cloud. Kemudian isu yang terakhir, kurangnya pelatihan digital. ASN mengaku kesulitan dalam menggunakan aplikasi yang baru diterapkan oleh instansi. Tanya beberapa ASN juga masih merasa tidak dilibatkan dalam pelatihan atau orientasi terkait teknologi yang baru digunakan. Dan apa saja dampak dan siapa aja pihak yang terkena dampak jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Untuk isu pertama, yaitu sistem digitalisasi yang kurang efektif, dampaknya dapat proses administrasi akan semakin lambat, data sering salah dan sulit diakses. Hal ini akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang menjadi terhambat. Pihak-pihak yang terkait yaitu ada ASN, mahasiswa, dan manajemen instansi. Kemudian untuk isu yang kedua, implementasi smart ASN tidak maksimal. Dampaknya yaitu efisiensi kerja ASN akan terganggu, serta layanan kepada publik tidak optimal. Tanpa perangkat dan infrastruktur yang memadai, teknologi tidak akan memberikan dampak positif. Pihak yang terkait adalah ASN, masyarakat pengguna layanan, dan instansi terkait. Yang ketiga, yaitu ada isu kurangnya pelatihan digital. Dampaknya ASN tidak terlatih dan akan kesulitan dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. Hal ini juga dapat memperlambat penerapan teknologi baru. Yang terkait yaitu ASN tidak terlatih, instansi terkait, serta masyarakat yang tergantung pada layanan yang akan diberikan oleh ASN. Kemudian apa saja hubungan atau keterkaitan antara isu-isu tersebut dengan substansi manajemen ASN dan smart ASN? Yaitu isu-isu ini langsung berhubungan dengan efektivitas manajemen ASN dalam meningkatkan kinerja dan layanan publik. Kurangnya digitalisasi dan pelatihan menghambat implementasi sistem manajemen yang modern. Untuk hubungan dengan Smart ASN berfokus pada pengelolaan data ASN secara efektif dan berbasis teknologi. Tanpa sistem yang digital dan ASN yang terlatih, implementasi Smart ASN tidak akan berjalan efektif, sehingga berdampak pada kualitas layanan. Kemudian dari ketiga isu, saya menggunakan tabel USG untuk menganalisis akar penyebab masalah secara menyeluruh dan sistematis, yaitu untuk melihat isu mana yang akan menjadi core isu atau yang paling mendesak. Di sini ada tabel ketiga isu. Satu, kurangnya sistem digitalisasi dalam manajemen ASN. Kemudian ada nilai USG. Untuk U ada nilainya 4, S3, kemudian G3 dengan total skor 10. Yang kedua, keterbatasan teknologi dan infrastruktur untuk implementasi smart ASN. Nilai U-nya adalah 4, S-nya 5, G-nya 2 dengan total skor 11. Ketiga, kurangnya pelatihan dan kompetensi digital ASN dengan U-nya 4, S-nya 5, dan G-nya 4.
dengan total skor 13. Jadi dari total skor USG didapati isu ketiga atau kurangnya pelatihan dan kompetensi digital ASN menjadi peringkat pertama dengan total skor 13 dan akan dilanjut untuk isu yang akan dianalisis yaitu core isu. Oke, setelah dianalisis core isunya akan kita bedah menggunakan metode Fishbone. Jadi pada diagram Fishbone ini sudah saya rincikan isu-isu atau hambatan-hambatan yang terjadi oleh isu tersebut. Sini isunya kurangnya pelatihan dan kompetensi digital ASN dan beberapa penyebabnya adalah yang pertama ada SDM. Detailnya, kurangnya jumlah infrastruktur berkompeten, sumber daya manusia tidak memadai untuk mengelola pelatihan digital. Yang kedua, fasilitas, infrastruktur teknologi yang kurang memadai, perangkat yang usang dan tidak mendukung pembelajaran digital. Ketiga, ada anggaran, anggaran terbatas untuk pelatihan ASN. Kedua, prioritas anggaran lebih banyak dialokasikan ke hal-hal yang lain seperti pembangunan dan operasional lainnya. Keempat, ada manajemen. Kurangnya perhatian manajemen terhadap pengembangan pelatihan. Kemudian ada tidak adanya kebijakan pelatihan struktur atau tidak ada peraturan yang mengharuskan para ASN agar dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersedia agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima, ada teknologi. Ketidakcocokan perangkat lunak dengan keterampilan ASN. Kemudian ada sistem pelatihan yang kurang efektif dan tidak mudah diakses. Dan ada kurangnya waktu yang dialokasikan untuk pelatihan ASN karena ASN juga harus melakukan kegiatan operasional. ASN lebih diprioritaskan dibandingkan pelatihan karena di kampus pelayanan harus dilakukan secara setiap hari, pasti ada masalah baru dan ada pekerjaan baru. Jadi untuk waktu akan lebih susah untuk dibagi. Nah, dari permasalahan tersebut maka muncullah masalah atau isu kurangnya pelatihan dan kompetensi digital ASN. Kemudian setelah kita bedah menggunakan Lisbon, saya mengeluarkan mendapatkan gagasan positif yaitu satu penyusunan program pelatihan digital yang komprehensif, menyusun kurikulum pelatihan yang mencakup keterampilan dasar hingga lanjutan dalam teknologi informasi dan sistem smart ASN. Yang kedua, pemanfaatan platform e-learning. Terapkan pelatihan daring menggunakan platform LMS agar ASN dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja untuk mengatasi permasalahan waktu tadi. Tiga, kolaborasi dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan perguruan tinggi atau perusahaan teknologi untuk memberikan pelatihan langsung dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Karena kan pasti ahli-ahli itu berada di luar, maka kita perlu berkolaborasi dengan pihak ketiga juga. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi materi agenda isu saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.